diwakilkan melalui ibunya, yaitu Ibu dalam hal ini Fiorucci Pangkaraya, istri dari rekan kita Saudara Alvin Lim. Kasus itu sudah setahun, dia belum dapat progres yang jelas. Jadi saya diminta oleh beliau untuk melakukan itu dan datang ke sana bersama dengan Kate, dan saya menunggu karena ya kita harapkan Saudara Alvin Lim bisa cangkok. Ternyata kayaknya ada infeksi dan kita berdoa nanti beliau sampai saya akan jalan. Seandainya belum pun saya akan datang. Kenapa? Karena ini nggak boleh tidak jalan. Bukan karena saya ada sentimen dengan Hotman, enggak. Karena memang dia dengan saya komunikasi dan setuju untuk saya bantu atas kemauan dari mereka, ya sudah kita bantu. Karena kita tidak mau sesama pengacara saling merendahkan. Itu saja filosofinya. Artinya yang abang persiapkan apa aja bang? Karena kasusnya udah lama gitu. Maksudnya nanti yang akan abang bawa untuk baris krim lagi? LP. Laporan Kemudian ulang atau lanjutan? enggak, Lanjutan. karena laporan polisi, kemudian saksi yang sudah pernah diperiksa kan saya lihat kan pendalaman, surat kuasa sudah ada di tangan saya. Nah, sedangkan untuk Saudara Herwanto itu sudah komunikasi by phone dengan saya, kita sudah bangun komunikasi, insya Allah akan baik-baik saja. Kan sempat juga ini Saudara Alvin Lim juga berseteru dengan Bang Irjen Pol Riki Sitohang kan, abang kita kan, sudah saya komunikasi dengan Bang Riki juga, dua-dua sudah saling memahami. Nah, jadi sekarang kita fokus ke Hotman dengan kasus yang lain. Ya, kalau nanti misalnya tentang Novi dan Agus, saya tidak campur di dalam, kecuali saya nanti diminta pendapat yang saya memberikan pikiran-pikiran saja, tanpa harus masuk ke dalam. Kecuali ada hal yang serius baru. Tapi saya yakin Bang Riki yang nangani Novi, kemudian Alvin Lim dengan Farhad di kasusnya Agus, saya hanya berurusan dengan urusan Hotman dan Herwanto. Di luar itu tidak. Karena saya tidak mau ada sesama pengacara saling sikut dan saling sikap. Bang, tapi sempat ada omongan nggak sih dari Bang Alvin, kenapa gitu sampai alot setelah kurang lebih selama setahun nggak ada update gitu bang? Ada alasannya nggak mungkin dari Baris Krim kasih info atau ada omongan gitu bang? Nggak Begini, Saudara Alvin Lim tanya saya, Bang, abang kemarin di Mabes Polri kan kasusnya sudah SPT kan? Ini kok kasus Kate ini laporan Kate atau PO belum jalan gitu kan? Ya diskusi, Bang tolong oke, kita akan cek. Karena setahu saya, Pak Alvin Lim juga punya komunikasi yang baik dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kabar Eskrim. Ya saya juga punya komunikasi yang baik. Ya kita akan tanyakan gitu, karena itu kan laporannya jelas kan. Di situ bahwa diduga Hotman telah melakukan fitnah atau pencemaran nama baik, seolah-olah Pak Alvin Lim itu menggunakan anaknya untuk membantu dia. Kan ada, itu waktu itu kasusnya. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau masalah Pak Alvin Lim ini, saya kira aspek kemanusiaan. Dan saya begini ya, saya jujur aja ya, saya malu sebagai lawyer. Sekarang bergeser, kita ini punya kode etik. Wartawan mau jadi wartawan, mau Anda sukses tidak sukses, mau jadi pemret, mau jadi redaktur, terus Anda kaya raya, bukan dikatakan aku kaya dari wartawan, nggak begitu, benar nggak? Nah kita juga, kita jadi pengacara, terus kita punya harta yang banyak, terus kita bilang, ini harta aku banyak karena aku pengacara, nggak bisa juga, karena ada sumpah. Taruhlah dengan materi diukur menangani sebuah perkara, tanpa rasa kemanusiaan, sense of crisis, kita nggak akan bisa menolong orang, karena sumpahnya ada. Haruskah? Sekarang gini, saya bantu Fadel, emang Fadel bayar? Kan enggak. Nah pertanyaannya, kalau saya berharap uang, terus Fadel saya biarin. Terus siapa yang nolong dia? Kan tidak boleh. Ada hal-hal yang menurut saya materi itu muncul dari tangan. Maka kalau kita orang beragama, kalau dalam ajaran Islam itu dikatakan begini, saya akan memberikan rezeki kepada hambaku dari tangan-tangan manusia dan dari mata air. Jadi dari situ. Jadi saya nggak pernah melihat. Jadi kalau saya lihat Hotman sekarang, ya maaf ya, dia berbicara, gua pengacara paling sukses, itu ada. Paling sukses. Kalau paling atau tersukses berarti dia paling sukses. Ini sudah menjustifikasi diri sebagai orang paling sukses. Ini bahaya menurut saya. Kenapa? Karena yang paling sukses itu indikatornya tidak seperti yang kau maksudkan. So dia pasang buat begini, sepatu begini, ini harganya sekian. Untuk apa? Inilah menikmati kesuksesan dengan mobil ini akan datang 21 miliar. Buat apa itu dibahas?
Artinya sudah terjadi pergeseran. Maka saya minta agar DPN, tempat dia sekarang, Dewan Pengacara Nasional, itu organisasi advokat dia bukan Pradi ya. Dulu dia berantem dengan Bang Oto, kalian tahu semua itu ya. Dia juga sudah pernah dikeluarkan dari Pradi. Info yang saya dapat, saya nggak tahu benar apa tidak, tapi yang pasti dia keluar ke DPN, Dewan Pengacara Nasional. Dan saya minta jangan digeser oleh Hotman bahwa seorang pengacara itu kaya raya, lalu kemudian bisa pakai jas mahal, sepatu mahal, mobil mahal, terus bisa ke klub, banyak saham di mana-mana. Ini bergeser Bapak, agar para lawyer senior, terutama Bang Oto yang sekarang Wamenko dan Bang Yusril, kita pernah sama-sama satu tim dan di lawyer. Saya kira ini harus dinasihati. Tidak boleh ada lawyer begini yang dia mulai menggeser. Bayangkan kalau Anda berkasus mesti bayar berapa? Kalau sepatunya 50 juta, sepatu saja, terus Anda harus bayar berapa? Iya dong. Kalau rekan saya Alvin sehat, bisa kembali, dan kita melihat nanti satu tim yang lain untuk membantu yang lain. Saya kira demikian, cukup.